Shalom saudara. Hari ini saya sebenarnya udah dikasih tahu khotbah dari sharing dari 2 minggu yang lalu. Cuman sesungguhnya saya masih mengunyah dan akhirnya kemarin waktu kami ibadah di Bogor, firman ini tuh nyala banget di hati saya. Sebenarnya yang dapat ini awalnya adalah Leo. Saya sudah minta izin, saya bilang buat saya firman ini nyala banget buat saya. Dan saya rindu untuk membagikan ini buat kita semua. Judulnya adalah Anggur yang Mengendap. Bapak Ibu, kan kita sepanjang, saya lupa mulai dari Agustus kayaknya kita mulai anggur manis. Agustus, September, Oktober, November, dan ini Desember. Dari satu anggur manis kepada satu anggur manis sampai kepada orkestra. Sampai nanti tutup tahun pun kita tetap akan menaikkan anggur manis dan orkestra. Dan buat saya ini menjadi sebuah firman dan perenungan yang menemplak juga buat saya. Hari itu tiba-tiba Tuhan berbicara tentang anggur yang mengendap. Kalau firman tentang anggur manis sudah sangat banyak. Ibu Panglima membagikan, mengajar kita semua. Tapi tiba-tiba ada satu statement yang Tuhan keluarkan. Nak, jangan sampai hidup kita semua, hidup kekasihku, mempelaiku, pasukanku, para imamku, semua panggilan ini punya bau anggur yang mengendap. Itu anggur yang seperti apa? Kita akan belajar sama-sama di Yeremia 48 ayat 11. Yeremia 48 ayat 11. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan atau proses. Terjemahan lain berkata, dan sebab itu rasanya tetap padanya. Baunya tidak berubah. Ada sangat banyak terjemahan, tapi ada satu terjemahan yang mengatakan seperti ini. Moab itu hidup tentram sejak masa mudanya. Dan dia sudah tenang, aman di atas sampah. Dan tidak pernah dicurahkan dari bejana ke bejana, dari vessel ke vessel. Dia tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Tidak pernah ada proses yang menyakitkan. Tidak pernah ada konflik yang berarti. Dan bau Moab ini, kita tahu ya, Moab ini adalah satu bangsa yang lahir dari inses bapa dengan anaknya. Dari Lot dengan kedua putrinya ketika mereka keluar dari satu negara. Dan karena mabuk anggur, hari itu kedua putrinya Moab berpikir, punya ide yang menurut mereka mungkin ini ide yang bagus menyambung keturunan. Tapi yang ada adalah lahir generasi inses Moab dan Amnon. Dan ketika bangsa ini terus bergulir, walaupun mungkin satu saudara, karena kan Lot kan keponakannya Abraham, tapi terus ada perseteruan antara bangsa Israel dengan bangsa Moab. Bangsa Moab jugalah yang membuat bangsa Israel jatuh dalam perzinahan dengan dewi-dewi kejijikan mereka. Bangsa Moab juga yang membuat Salomo juga ikut membangun bukit-bukit pengorbanan dan akhirnya terjerat dan jatuh. Bangsa Moab ini jugalah yang bernegosiasi meminta nabi palsu Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Terus ada perseteruan antara bangsa ini dengan bangsa Israel. Dan Tuhan gak suka dengan bangsa ini. Sekalipun kita tahu ada satu pembalikan keadaan, Ruth dari bangsa Moab yang berhasil membalikan keadaan. Tapi karakteristik bangsa ini nanti kita akan lihat sama-sama. Kenapa Tuhan sangat tidak suka dengan Moab? Di terjemahan lain berkata, di terjemahan King James dan NASB dikatakan bahwa bangsa ini bangsa yang gak pengen diutak-atik, bangsa yang kepengen maunya sendiri, undisturbed, dan bangsa ini dikatakan tasteless baunya. Tidak berubah, begitu-begitu aja, gak pernah ngalamin yang namanya proses. Dan dikatakan Moab ini settle on his list. List itu adalah endapan atau residu yang mengendap.
mengendap di atas, di bawah anggur. Bapak Ibu, kalau dalam proses pembuatan anggur, metafornya ini kan diambil proses pembuatan anggur. Zaman dahulu tuh belum ada mesin-mesin yang canggih untuk membuat anggur. Jadi ketika mau memeras anggur, menghasilkan sebuah anggur yang enak dan bisa dinikmati, mereka memakai batu kilangan. Dan anggur itu gak mungkin dikupas satu-satu, diambil bijinya satu-satu. Pasti akan langsung ditaruh di kilangan. Di situ ada kulitnya, di situ ada bijinya, di situ ada residu-residu dan macam-macam, dan itu digiling jadi satu. Bapak Ibu, di sini siapa yang pernah kemakan biji anggur, kegigit? Pernah ya? Rasanya manis atau pahit ya Bapak Ibu? Kebayang ya? Biji anggur itu kegiling bersama-sama dengan buahnya, bersama dengan kulitnya juga. Dan itu menyampur jadi satu, itu digiling dengan batu kilangan. Jadi di dalam campuran ramuan wine dan anggur yang ada di dalam tempat gilingan itu pasti ada residu. Residu itu adalah endapan atau bahan lain dari di luar dari cairan anggur yang inti, yang murni dari intisarinya. Maka setelah itu digiling, dia harus dipindahkan, dimasukkan ke dalam sebuah tempayan atau vessel atau barel atau gentong. Dan itu akan dibiarkan sampai residunya mengendap. Setelah dia mengendap sekian waktu, itu akan mulai dituangkan pelan-pelan, dipindahkan lagi ke barel yang lain, ke vessel yang lain, tempayan yang lain. Setelah dituangkan dengan pelan-pelan, berharap supaya residunya tidak ikut, itu akan didiamkan lagi. Berulang-ulang dituangkan, diendapkan, dituangkan, diendapkan, digoncangkan, diendapkan. Sampai kurang lebih kalau prosesnya itu yang proses secara tradisional itu sekitar 40 hari. 40 hari itu berbicara tentang sebuah siklus. Bangsa Israel 40 tahun, angka 40 itu berbicara tentang siklus proses. Bangsa Israel 40 tahun berada di padang gurun. Tuhan Yesus harus melewati 40 hari. Musa juga harus berpuasa. Pokoknya 40 itu adalah angka siklus proses. Jadi ketika anggur itu didiamkan, digoncangkan, didiamkan, digoncangkan, itu artinya anggur itu harus melewati sebuah proses. Sesungguhnya gak enak, tapi sampai itu bisa dinikmati, sampai disebut anggur manis, ada proses itu yang ternyata harus dilewati. Dan bangsa Moab ini dikatakan di dalam firman Tuhan Yeremia tadi, dia memilih untuk jadi sebuah kaum yang undisturbed, nggak tersentuh, nggak bisa diutak-atik dan tidak terjamah dan sesukanya dia, sehingga itu membuat dia jadi tasteless. Lis, arti bahasa Inggris dari endapan di anggur itu ketika dilihat dari kamus terjemahannya itu adalah most worthless part of something. Sesuatu yang paling tidak berguna, bahkan tadi terjemahan yang lain berkata sampah. Tapi ini bangsa Moab, kemoapan, bau Moab akan selalu membuat pribadi atau menghembuskan, gak apa-apa, gak usah peluk proses. Biar dirimu jadi pribadi yang undisturbed. Kalau hari-hari ini gak banyak orang yang bisa tegur kita, kalau hari-hari ini tidak banyak orang yang kita izinkan untuk menyampaikan pesan keras atau makanan keras kepada kita, jangan-jangan bau Moab kita cukup kencang. Kita pasukan yang undisturbed, yang susah terima omongan orang, susah terima masukan orang, punya sangat banyak kebenaran diri sendiri. Dan Bapak Ibu mau tahu itu ujungnya akan membawa kita jadi pasukan yang hambar dan tasteless. Tidak akan ada anggur manis. Sepanjang tadi penyembahan, Tuhan tuh ngomong, nak, sepanjang Desember ini aku akan melihat sangat banyak perayaan demi perayaan Natal yang dilakukan oleh mempelai-mempelaiku, gereja-gerejaku. Tapi betapa aku sangat kental mencium bau Moab dan mencium bau tasteless dari setiap perayaan-perayaan yang mereka naikkan. Mereka merasa mereka baik-baik saja. Tahun ke tahun
membawa sebuah persembahan dan sajian anggur yang sejujurnya sangat banyak endapannya. Semua Natalan pasti nyanyi lagu Natal, khotbahnya tentang tiga orang Majus, khotbahnya tentang bayi Yesus, akan ada drama Natal. Mereka gak pernah tahu hatiku sesungguhnya buat bangsa ini sangat gentar. Sangat banyak nabi-nabi Tuhan yang mendapat tentang sepanjang bulan ini. Ayo anak-anak Tuhan, pendoa-pendoa, penjaga bangsa, alert, berdoa dan berjaga-jaga. Izinkan sedikit ketidaknyamanan. Bapak Ibu, ini bulan yang sesungguhnya sangat sibuk buat kita semua. Setiap kali saya ketemu pemimpin, mereka selalu berkata, otakku sesek, hatiku sesek, pikiranku sesek, gak ada ruang lagi. Yang harus dipikirkan tanggal 13 kita harus menaikkan sebuah orkestra dan cawan lagi untuk bangsa. Tanggal 16 kita akan tutup tahun dengan tidak biasa dan tidak sekedar perayaan Natal, tapi dengan sekali lagi membawa bangsa, menjaga bangsa-bangsa. Bapak Ibu kan setelah 16 sedikit istirahat ya. Kami full timer tanggal 17, 18 kami masih retret. Kami masih retret, kami masih pembekalan. Tanggal 20 kami di Bogor masih ada ibadah. Dan sepanjang itu pun, sepanjang nanti sampai akhir tahun pun, ini sebenarnya gak tenang Bapak Ibu. Tanyalah kepada para pemimpin-pemimpin. Kita memikirkan orkestra tanggal 31. Bagaimana di pintu gerbang kita take over setiap kemenangan di tanggal 31. Sepertinya ini padat banget jadwalnya. Belum lagi Eldenser jadwalnya segunung. Dari satu Natal ke satu Natal, dari satu tempat ke satu tempat. Unit care aja, satu unit aja megang satu mall. Jumat Sabtu Minggu, lihatlah wajah-wajah mereka yang jadwalnya udah lebih sibuk dari para menteri. Tapi sesungguhnya ketika itu Tuhan izinkan terjadi, itu sangat baik, itu hanya untuk mengeluarkan setiap endapan dari hati kita. Ketika kita bisa menjadi orang yang memilih yang agenda yang mengesampingkan agenda pribadi kita dan memilih agenda Tuhan. Mengesampingkan semua yang worthless. Pengen liburan, pengen santai, pengen kemana, pengen jalan-jalan. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi ketika ada sebuah denyut urgensi, bisakah kita yang menyebut kita ini anggur manis Tuhan, memberi diri ketika itu harus kita lewati dan kita pilih jalan yang lebih worthy, yang lebih mulia. List endapan anggur di barel atau di tong itu adalah hal-hal yang sebenarnya gak berguna, the most worthless part of something. Dan bangsa Moab juga dikatakan hidupnya santai, menggampangkan, tidak pernah tumbuh. Nah ini punya bargaining power. Bangsa Moab ini salah satu karakteristik mereka sebenarnya cukup mapan. Mereka bukan bangsa yang miskin-miskin amat, tapi mereka cukup mapan. Secara kondisi bangsa mereka itu mereka cukup punyalah. Dan itu membuat mereka jadi merasa seperti punya bargaining power, punya sebuah kemampuan bahkan untuk menentang Allah yang hidup yang disembah oleh bangsa Israel. Saya pernah Tuhan cerita tentang bargaining power ini cukup berbahaya di momen dan di titik-titik penentuan tertentu. Makin kita ikut Tuhan, kita diangkat Tuhan, kita terima peninggian, kita terima sangat banyak berkat. Tapi hembusan bahwa kita sekarang sudah punya bargaining power. Bargaining power itu apa sih Bapak Ibu? Sebuah kekuasaan atau kekuatan untuk boleh tawar menawar. Baik itu dengan pemimpinmu, baik itu dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, nah hati-hati. Kau masuk tahun depan, musim baru.
Jangan ada terlalu banyak bau ini dalam hidupmu. Engkau ngerasa engkau punya pengalaman yang cukup, sehingga setiap kali pemimpinmu menyampaikan sesuatu, engkau mulai nawar. Gini aja Bu, engkau mulai nawar dan engkau mulai membunyikan kekuatanmu. Engkau merasa lebih tahu, engkau merasa lebih mengerti, engkau merasa tahu jalan yang lebih baik dari Tuhan, bahkan dari pemimpinmu. Engkau yang merasa tahu lebih dari pemimpinmu, engkau yang merasa mengerti lebih banyak dari mungkin Tuhan bahkan, engkau akan jadi orang yang pakai caramu sendiri. Dan di tahun depan itu akan sangat berbahaya. Itu akan jadi anggur yang sangat sepet, yang gak bisa Tuhan nikmatin kalau engkau terus pakai caramu sendiri. Bargaining power itu tidak salah Bapak Ibu ya. Tuhan juga punya itu, tapi ketika itu Abraham juga punya itu. Dia tawar-menawar dengan Tuhan soal Sodom dan Gomora. Tuhan juga ketika di Taman Getsemani, dia juga menaikkan, Tuhan kalau boleh ini lalu daripadaku. Tapi ketika bargaining power itu engkau pakai buat kepentinganmu sendiri, Saul tuh salah satunya. Dia pakai untuk kepentingannya sendiri. Bukankah gak apa-apa kalau aku yang naruh korban, bukan para imam? Kita mulai nawar dan kita mulai taruh standar kita. Di tahun depan, di musim depan, Tuhan berbicara dengan sangat kuat, hati-hati dengan bargaining power. Itu akan membuat engkau mempertanyakan keputusan pemimpin. Itu akan membuat engkau mempertanyakan keputusan Tuhan. Itu akan membuat engkau punya sangat banyak pertanyaan dan tuntutan dalam hatimu. Dan itu berbunyi sangat kuat. Itu membuat endapan itu menebal di hatimu. Dan bau Moab itu akan sangat ditolak Tuhan. Dan dikatakan Moab itu punya bau dan rasa yang sama. Gak ada yang baru, gak ada yang fresh, gak ada baik itu urapan, baik itu kedewasaan, baik itu pewahyuan, begitu-begitu aja. Coba cek Bapak Ibu hari-hari ini. Apakah setiap hari engkau terima pewahyuan baru dari Tuhan? Apakah setiap minggu engkau terima rema baru dari Tuhan? Coba cek sepanjang Januari sampai akhir tahun ini. Ada yang naik dan signifikan progres yang cukup proper, yang harusnya kita pasukan Tuhan lewati, atau hidupmu sama aja. Tahun lalu muridmu 1, tahun ini muridmu 1. Tahun lalu penghasilan dan jarahanmu sekian, ya tahun ini juga sekian, bahkan ada yang turun mungkin. Mungkin ada bau Moab yang sangat kental dalam hidup kita yang kita harus bereskan. Di dalam Tuhan itu pasti terus naik Bapak Ibu. Tuhan itu sifatnya itu terus progresif dan terus naik. Jadi kalau hidup kita flat, murid kita gak nambah, pelayanan kita begitu-begitu aja, yang kita kerjakan, yang kita tuai itu begitu-begitu aja, mungkin ada yang perlu kita benahi dalam hidup kita. Boleh slide selanjutnya? Kita akan lihat tentang Moab. Kenapa Tuhan tidak suka bangsa ini? Bahkan Tuhan berkata, seorang Amon atau seorang Moab gak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Kalau terjemahan lain berkata dalam sebuah perkumpulan atau dalam sebuah ibadah atau bahkan sidang ilahinya Tuhan. Bau Moab ini dilarang masuk dan dilarang muncul. Bahkan keturunannya sampai keturunan keberapa Bapak Ibu? Keturunan keberapa? Ke-10. Tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam setiap congregation, dalam setiap sidang ilahi, bau ini selalu ditolak sama Tuhan. Sedangkan kitab Wahyu berkata, hari-hari terakhir kita harus masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus. Ini boro-boro, ini masuk pelataran aja gak boleh. Gak ada standar lain selain kita masuk dalam tudung Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dan bau ini ditolak Tuhan dengan sangat.
bangsa ini tinggalnya itu di daerah Sitim, Bapak Ibu. Khotbah sharing saya terakhir di tempat ini, Sitim itu adalah tempatnya pohon akasia. Pohon akasia itu pohon yang dipakai untuk sebuah perkakas ilahi. Ada perkara ilahi di tanah ini, ada bahan baku ilahi di tanah Sitim ini. Tapi ini bangsa yang memilih mengabaikan yang ilahi dan justru memilih yang sebaliknya, yang najis, yang kotor, yang jahat. Bangsa inilah yang ngajar bangsa Israel mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan secara seksual dan secara kejahatan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah di sini mereka mulai jatuh dalam perzinahan, jatuh dengan seks yang aneh, sesama jenis dan segala macam. Mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Semua kejahatan itu soal seksual tuh dimulai dari tanah ini, di tempat di mana juga ada perbekalan ilahi di situ. Ada bahan baku untuk perkakas ilahi juga di tempat yang sama. Tapi mereka memilih untuk menyembah dewa kejijikan, dewi kejijikan, dan mereka menodai dan mengotori, mengkhamiri bangsa pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan sangat tidak suka dengan bau Moab? Bangsa Moab ini beberapa ciri-cirinya, mereka penyembah berhala dan dewinya adalah dewi kejijikan dan perzinahan. Mereka sangat percaya tahayul, mereka angkuh, mereka cukup sombong karena mereka merasa mereka punya fortress atau benteng yang cukup kuat buat bangsanya. Mereka cukup mapan juga secara ekonomi. Mereka yang bahkan mengupah Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Mereka yang membuat Salomo membuat bukit pengorbanan untuk dewa-dewa dan dewi kejijikan, yang membuat Salomo jatuh juga. Mereka tuh cukup kaya, mereka tuh sangat pede, percaya diri, mereka tuh makmur dan mereka tuh suka perang. Jadi mereka cukup punya potensi sebuah negara, sebuah bangsa dan negara yang oke secara dunia. Tapi Tuhan sangat gak suka bau ini. Mungkin dalam banyak hal engkau proper dan engkau cukup baik. Mungkin ekonomimu baik, karaktermu gak jelek-jelek amat. Mungkin engkau punya pekerjaan yang baik. Tapi kalau ada bau ini dalam hidupmu, bau di mana engkau adalah pribadi yang tidak mau diproses, tidak memberi diri untuk diproses, diukir atau dikerjakan. Bau ini akan membuat engkau gak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Dan itu berbahaya, Bapak Ibu. Itu berbahaya. Apapun cuman kita bisa selesaikan. Semua perkara yang hari-hari ini kita harus gendong, itu cuman bisa kita selesaikan di hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Urusan bangsa, urusan virus, urusan apapun, perang dan segala macam. Bahkan untuk penggenapan janji buat hidupmu, itu hanya bisa diselesaikan di hadirat Tuhan. Bagaimana engkau bisa menyelesaikan dan deal kalau engkau sendiri sangat bau Moab dan engkau gak bisa masuk di hadirat Tuhan? Ini adalah gambar proses anggur. Saya coba masukkan supaya kita ada gambaran. Nah, jadi itu batu kilangan, batu prosesnya tuh dimasukkan dan di situ bercampur baik buah, sari airnya, bijinya, kulitnya, residu dan macam-macam. Belum lagi ada mungkin semprotan pupuk dan segala macam. Itu dicampur jadi satu, digiling. Dalam hidup kita bukankah ada sangat banyak bagian-bagian ini? Kita punya pengejaran akan Tuhan, tapi kita juga mempunyai deepest desire, pengen kaya, pengen diterima, pengen dihormatin, pengen ini, pengen itu. Itu campur. Kita punya kedagingan, kita punya iniquity, kita punya sangat banyak kecenderungan yang mungkin itu dari generasi di atas kita. Kita ketika masuk dalam pengikutan kita dengan Tuhan, proses itu mulai datang, pasti. Mulailah kita digiling. Cinta kita akan Tuhan digiling juga cinta kita akan uang. Semua akan diproses. Akan diperas. Dan Tuhan butuh menikmati perasan yang murni. Tapi kan bercampur tuh.
kita datang ibadah sungguh-sungguh menginginkan Tuhan, ataukah juga bercampur dengan nanti kalau nggak datang dicariin nama pemimpin. Bercampur juga dengan lumayan lah nanti habis ibadah dapat makan. Bercampur juga dengan oh lumayan lagi anggur manis nanti ada bagi-bagi sesuatu. Itu kan nyampur Bapak Ibu. Apalagi nanti tanggal 16. Semua unit menyediakan hadiah. Semua akan datang sebagai kolektor yang berharap semua hadiahnya saya harus lengkap. Ada loh Bapak Ibu pasukan seperti itu. Kamu udah dapat yang mana berapa macam? 7 macam, kok aku cuma 5? 2 lagi cari sampai dapat. Dipakai apa enggak tahu. Saya berharap itu dipakai. Jadi awas ya Bapak Ibu, nanti tanggal 16 datang dan ngumpulin barang profetik. Itu anggur yang kecampur Bapak Ibu. Datanglah dengan sikap hati yang benar, engkau datang untuk sungguh-sungguh menginginkan Tuhan. Cuman kan itu perlu diproses. Nah ketika itu digiling jadi satu, mulailah ada yang namanya endapan. Mulailah ada yang namanya residu, dan itu harus dibiarkan sampai dia mengendap. Buat yang sering masak tahulah, sering bikin kaldu atau apapun tuh pasti ada yang mengendap. Dan biasanya itu disaring sampai murni, sampai dari 1 barel ke 1 barel, 1 tong kepada 1 tong, dan itu proses. Sampai benar-benar murni. Sampai benar-benar dia disebut anggur manis dan bisa dinikmati oleh Tuhan. Dari vessel kepada 1 vessel yang lain, digoncangkan, diendapkan, diulang-ulang, gak tahu sampai berapa kali, ratusan. Sampai kita benar-benar didapati berkenan, sempurna, sampai kita diangkat di awan-awan. Prosesnya apa aja? Ya dikosongkan, ya disaring, ya diproses, ya digoncang. Bapak Ibu, kemarin kita waktu orkestra ataupun anggur manis, kami ini pemimpin tuh di rolling dan diacak. Anggur manis ini kerjasama dengan pemimpin ini, orkestra ini kerjasama dengan pemimpin ini. Jadi kami terus diacak dan ketemu dengan barel dan tong-tong yang lain. Saya akan kerjasama dengan si A, si B, dan si C. Dan percayalah Bapak Ibu, tidak ada yang semua orkestra dan anggur manis itu tanpa gesekan. Ada yang berderai-derai air mata. Ada yang mungkin gak bisa cerita tapi nangis sendiri sama Tuhan. Ada yang gesekannya itu sampai meledak, ada yang gesekannya itu banyak. Padahal kami itu level pemimpin loh Bapak Ibu. Dan setelah kita selesai anggur manis dan orkestra, mungkin buat yang streaming, buat jemaat yang provinsi, bingung kali ya orkestra anggur manis itu apa. Jadi setiap minggu kita mempersiapkan dan menyediakan sesuatu, mengangkat sebuah persembahan. Lewat tarian, lewat pujian, lewat apapun. Dan kita berikan itu buat Tuhan sekitar 15 sampai setengah jam setiap ibadah. Dan itu bergantian. Itu kita lakukan itu dari Agustus sampai kita selesai kapan ya? Ya sebulan yang lalu lah, mungkin sebulan atau sekian minggu yang lalu. Dan gesekan itu terus terjadi. Saya gak berhenti sampai di situ. Saya coba adopsi dan saya coba lanjutkan itu di tempat saya di Bokor. Jadi ini 2 bulan kami tetap anggur manis. Dan saya mulai dengar cerita dari mereka, Bu Gembala, kalau bisa tahun depan saya jangan dipasangin lagi sama si itu. Gak enak, gak bisa terima masukan. Saya bilang ini, dia gak mau itu. Terus akhirnya diem-dieman. Terus saya ketawa. Emang cuman kalian yang ngalamin, kita juga ngalamin seperti itu. Karakteristik setiap orang dengan semua kekuatannya itu kan berbeda-beda. Ada yang pedangnya bergerigi, ada yang pedangnya kecil, tajam, dan itu mulai beradu. Ada yang parang besar, ada yang pedangnya kecil tapi banyak, dan itu mulai beradu. Bergesekan gak? Bergesekan. Tapi bisakah kita selalu didapati berespon tepat, berespon baik? Khotbahnya siapa ya? Pak Fendi atau Miss Christine, saya lupa. Kadang-kadang harga sebuah kemenangan atau harga sebuah penggenapan janji itu cuman engkau berurusan dengan ego.
Kadang-kadang harga sebuah kemenangan itu cuman ego kok. Ego yang berani engkau potong. Jadi ketika kita harus berurusan dari satu tong nih. Saya waktu anggur manis dengan Pak Luki itu kan baik banget. Harus ada ayatnya dan segala macam, aman. Tapi ketika anggur manis dengan mungkin orang yang tidak se-nice Pak Luki, ya saya harus berurusan dengan itu. Saya pernah juga satu tim dengan ayah itu di chat lewat line. Ternyata ayah itu jarang buka line. Jadi saya sepanjang 1 minggu nungguin ayah. Saya udah bertanya-tanya, kenapa sih ayah gak respon saya salah apa. Ternyata ayah itu jarang pakai line. Begitu saya chat di WA langsung bales. Ternyata kan beda-beda setiap orang. Jadi ketika kita dibawa oleh Tuhan dari 1 barel kepada 1 barel, ketemu misalnya dengan karakter orang tertentu, karakter orang yang sweet dan manis dan sabar, kita bisa menang gak? Gampang untuk menang. Ketemu dengan karakter orang yang nyebelin, kita bisa menang gak? Ketemu dengan karakter yang sok tahu, kita bisa menang gak? Di dunia ini dalam hidup kita Bapak Ibu, konon cuman ada 2 guru. Yang satu, guru yang sangat kita suka, yang kita puji, yang kita kagumi, itu guru-guru yang dalam tanda kutip yang mengajarkan teori demi teori, kebenaran demi kebenaran. Itu para pengkhotbah, para hamba Tuhan, Ibu Iin. Nah itu guru yang kita suka dan kita cintai. Apapun pengajarannya, apapun yang beliau sampaikan, kita menikmati setiap firman dan setiap berkat. Pak Joshua, orang-orang yang mengajar, orang-orang yang memberitakan kebenaran, itu guru yang baik, yang guru yang kita suka. Tapi ada guru yang kedua Bapak Ibu. Guru yang kedua adalah, dia bukan guru teori, dia adalah guru praktek. Ini adalah orang-orang yang kita gak suka. Ini adalah orang-orang yang gak enak dan gak cocok sama kita. Kita putih, dia hitam, kita merah, dia biru. Tapi dari mereka kita belajar sabar. Dari mereka kita belajar ngampuni. Dari mereka kita belajar minta roh pengertian. Karena kita gak mudeng-mudeng dengan dia maunya apa sih. Bapak Ibu lebih suka guru yang baik, guru yang kita suka, atau guru teori atau guru praktek? Bapak Ibu lebih suka guru teori atau guru praktek? Benar? Guru praktek. Tuhan mari biar prosesmu mereka alami. Bapak Ibu kalau kenal Bu Iin baik kalau dengan pasukan, dengan orang-orang provinsi. Tapi ketika beliau jadi guru praktek, ya itu sangat baik lagi. Itu akan jauh lebih rema setiap pengajar. Ketika misalnya saya bikin salah, beliau koreksi, beliau hardik, itu jauh lebih nancep daripada khotbah beliau yang saya tidak alamin prakteknya. Jadi jangan pilih cuman guru yang baik aja. Ada sangat banyak guru di sekitar kita, guru-guru praktek. Bapak Ibu sudah berterima kasih belum kepada mereka? Mereka lah orang-orang yang kita belajar paling banyak sebenarnya. Kita belajar ngampunin dari orang yang nusuk kita. Kita belajar memaafkan dari orang yang membohongi kita, menipu kita. Kita kan belajar itu. Kita gak belajar yang namanya mengampuni dari orang yang baik dari kita. Kalau guru-guru praktek itu ada sekitar Bapak Ibu, coba ngomong terima kasih dulu ke sebelahnya. Suaminya, istrinya, anaknya, terima kasih ya jadi guru praktek buat saya. Kalau pemimpinmu suka banget kasih ujian praktek, ucapkan syukur. Itu baik buat kita. Berterima kasihlah ya. Jadi jangan menghindari proses supaya kita gak bau Moab Bapak Ibu. Selanjutnya dari Vesel ke Vesel, ada sangat banyak contoh di sini. Saya mau memasukkan beberapa. Boleh slide selanjutnya. Hati-hati dengan endapan di hatimu. Hati-hati dengan apapun yang asing yang mengendap di hatimu yang kau harus bereskan. Kita ini sebentar lagi masuk pergantian tahun. Dan ada sangat banyak endapan yang kita harus bereskan satu demi satu.
Dan kadang itu cuma muncul kalau kita ketemu guru-guru praktek itu tadi. Itu tiba-tiba tergoncangkan dan naik ke permukaan kotoran, jenis kotoran tertentu yang kita harus beresin dan kita harus saring. Boleh slide-nya? Ya ini, digoncangkan dan diendapan. Ini beberapa contoh, ini gak semuanya orang jahat juga dan gak semuanya orang baik. Tapi endapan itu seberbahaya itu. Kain punya endapan iri dan membuat dia membunuh saudaranya, adiknya sendiri. Endapan yang dia tidak sadari ketika korban adiknya lebih berkenan, endapan itu membuat dia mengambil keputusan yang sangat mengerikan. Dia membunuh 1/4 manusia di bumi loh Bapak Ibu. Benar kan? Hari itu kan cuma ada 4. Jadi dia membunuh 1/4 manusia di bumi. Dia membunuh adiknya. Jadi dia membunuh karena dia punya endapan iri. Saul endapan minder. Endapan di mana dia merasa tidak aman yang dia tidak bereskan, membuat dia berikhtiar membunuh Daud berkali-kali. Saudara-saudara Yusuf endapan kesel, jengkel, merasa dibanding-bandingkan, merasa Tuhan tidak adil, merasa bapaknya tidak adil. Endapan itu membuat mereka menjual adiknya. Absalom endapan dendam, dia tuh sangat dendam kepada Amnon karena memperkosa saudaranya. Sudah lewat selang 2 tahun, tiba-tiba tidak ada angin, tidak hujan, dari sebuah keadaan yang baik-baik saja, dia melihat Amnon, dia tiba-tiba muncul dendam itu. Ini orang yang pernah menodai saudaraku, dan dia langsung membunuh dengan brutal. Esau endapan nafsu yang rendah membuatnya menjual hak kesulungan. Kelaparan yang tidak pernah bisa dia kontrol. Hari ini engkau lapar apa? Engkau lapar uang? Engkau lapar cinta? Endapan lapar itu kalau tidak engkau bereskan akan membuat engkau makan dengan sangat mengerikan dan menjual yang ilahi dalam hidupmu. Engkau yang lapar cinta, udahlah udah umur segini, siapa aja pun bolehlah. Dalam nama Yesus tidak ada ya. Itu endapan laparmu yang engkau mau dipuaskan sehingga beda agama pun bolehlah nanti aku ajak dia ke Bahtera. Gak ada teori seperti itu Bapak Ibu. Orang Farisi endapan kesombongan, merasa paling tahu, membuat mereka menjual Mesias dan menyalibkan Sang Juru Selamat. Salomo, ini bahaya Bapak Ibu, endapan kenyamanan. Hari itu sudah tidak ada perang. Hari itu dia menerima semua persembahan dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan, termasuk juga istri-istri dan gundik-gundik. Semua seserahan itu datang dan dia sangat nyaman. Tapi endapan itu membuat dia jadi ikut membuat bukit pengorbanan buat ilah-ilah lain. Kalau engkau nyaman itu juga berbahaya Bapak Ibu. Mungkin semua sudah baik-baik saja. Keluargamu baik, ekonomimu baik, semuanya baik-baik saja. Engkau gak pernah perlu datang ibadah lagi kalau semuanya selalu baik-baik aja. Dan endapan itu membuat engkau berjarak dengan Tuhan. Tiba-tiba ada ilah-ilah lain. Ilah-ilah liburan ke luar negeri lah sama keluarga, gak usah datang ibadah. Ilah-ilah berpesta gadget, ya benar. Ini handphone terbaru. Bisa buka YouTube sekaligus 2 window. Nanti ada 4 window. YouTube bisa chat, bisa sambil kerja, bisa sambil ngapain. Itu ilah-ilah lain yang membuat engkau sambil buka window paling kecilnya Alkitabnya udah gak kebaca. Sekarang handphone tuh bisa buka banyak window Bapak Ibu. Gak cuma 1 tapi bisa 2. Ada yang bisa 4. Yang handphonenya dibuka. Nanti ada lagi handphone bisa dibuka-buka. Jadi baca Alkitab sudah banyak distraksinya. Kenyamanan. Bahkan teknologi pun bisa membuat engkau punya endapan, menggampangkan. Kita kalau cari firman hari ini udah gak duduk menanti-nantikan Tuhan. Tanya siapa? Tuh pinter, tanya Google. Buka YouTube. Search aja, anggur yang mengendap. Ini gak banyak lagi Bapak Ibu, keselnya saya cari di Google juga gak banyak. Jadi mau gak mau saya harus gali lagi firman, saya harus buka lagi. Saya bersyukur sih ya di Mahanaim, di Bahtera itu tema-tema judulnya itu tuh bukan khotbah-khotbah yang sering dikhotbahin di luar.
Bapak cari khotbah, Bapak Ibu cari khotbah anggur manis itu jarang. Yang keluar nanti Iin Cipto, Nancy Tejo, Ibu Iren, terus dan itu khotbah-khotbah dari kita. Karena apa? Kita dapatkan di duduk dan menanti-nantikan Tuhan. Khotbah tentang true self itu nggak banyak Bapak Ibu. Sebutlah semua judul-judul yang diajarkan pemimpin-pemimpin. Istilah gelombang lawatan tuayan itu baru muncul dari tempat ini, dari Bahtera, dari Mahanaim. Jadi mau gak mau kita harus duduk dan menanti-nantikan Tuhan. Gak bisa ngandalin teknologi, gak bisa ngandalin Google. Sepinter-pinternya ChatGPT, gak bisa kok mereka bikin deklarasi yang ilahi, tepat dan tajam. Kanita selalu merasa dia lebih pintar dari ChatGPT. Jadi setiap kali dimasukkan, enggak cocok, kurang ilahi. Baguslah, itu sebuah bau yang menolak bau Moab. Gak apa-apa Bapak Ibu, pakai teknologi gak apa-apa. Tapi sekali lagi jangan biarkan kegampangan, kenyamanan itu membuat engkau tiba-tiba jadi mengindahkan ilah-ilah lain. Bisa nangkap ya Bapak Ibu? Lalu selanjutnya lagi, ada siapa lagi? Ada Abraham. Nih, Abraham dan Musa mirip. Saking mereka itu sudah punya endapan tertekan. Bapak Ibu, Abraham ini begitu selama ada Sarah, dia itu pria yang baik-baik. Tapi begitu Sarah meninggal, dia langsung menikahi Keturah. Dan disitulah lahir Midian, bangsa-bangsa yang juga jadi musuhnya, bangsa Israel. Musa, kenapa dia memilih wanita yang tidak dari bangsa Israel? Dia enak Bapak Ibu melihat bangsa Israel tiap hari komplain. Jadi mau wanita secantik apapun di bangsa Israel, dia sudah punya endapan di dalam hati. Dia punya endapan yang aku capek berurusan dengan tuntutan. Jadi dia memilih bangsa Kus yang hari itu membuat dia jadi diomongin. Kok dia memilih bukan bangsa perjanjian? Tapi hati-hati dengan endapanmu Bapak Ibu. Engkau yang punya endapan demi endapan baik itu keletihan. Engkau yang letih mungkin dengan suamimu misalnya atau dengan anakmu. Endapan keletihan itu membuat engkau juga jadi enggan nyentuh jiwa-jiwa. Ada orang yang konseling tentang anak, engkau jadi enggan karena anakmu sendiri belum engkau lihat berubah. Ada yang engkau punya endapan, apalah Bapak Ibu yang lebih tahu endapan apa yang ada dalam hatimu. Endapan keletihan, diperintah terus, disuruh-suruh terus. Jadi apapun yang Bapak Ibu kerjakan, udah karena atas dasar disuruh, bukan karena atas dasar cinta lagi. Hati-hati dengan endapan di dalam hatimu. Apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi, mari beresin hatimu. Miss Christine tuh kemarin hari Senin khotbah, kita tuh logonya hati Bapak Ibu. Mahanaim ini logonya hati. Jadi Tuhan sangat concern berurusan dengan hati. Saya menunggu Pak Luki katanya mau khotbah tentang hati lagi, part ketiga ya, trilogi. Pak Luki kalau yang belum pernah dengar ada di YouTube, The Matters of Heart part 1, ada lagi Tuhan berurusan dengan hati. Dan menurut saya gak cuma trilogi, itu akan sampai berkepanjangan. Karena apa? Urusan hati, yang mengendap di hati, ini menentukan yang mengendap ini apa. Saya punya satu pertanyaan buat Bapak Ibu ya. Seandainya ya, kalau misalnya bangunan Bapak Ibu itu dibakar dan yang bakar lari, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu akan kejar orangnya baru padamkan apinya, atau Bapak Ibu padamkan apinya baru cari orangnya? Padamkan apinya dulu. Benar Bapak Ibu? Baru setelah itu berurusan siapa nih yang bikin korslet. Pertanyaan saya yang kedua, kalau hati Bapak Ibu terbakar, apa yang Bapak lakukan? Bapak Ibu lakukan? Cari orangnya. Terus ini hati masih menyala-nyala dan terbakar dan engkau cari orangnya. Sejujurnya saya pun melakukan yang sama Bapak Ibu. Dan saya tertampar dengan pertanyaan ini. Kalau tiba-tiba hari itu engkau ditegur, sebuah api datang dan membakar egomu, engkau akan cari siapa yang bisa aku salahin. Misalnya habis dimarahin sama pemimpin. Kenapa ini begini-begini? Oh Bu, itu gara-gara ini, itu gara-gara itu. Kita
malah sibuk cari orang lain yang akan kita jadikan kambing hitam. Kita nggak ngecek dulu, ini kenapa hatiku terbakar ya? Kenapa egoku kena dan aku tuh sakit? Bisa nggak kita berurusan dengan hati kita dulu? Ada yang nggak beres ini. Kenapa aku ditegur, aku marah? Kenapa ketika aku dibentak, ketika aku dikoreksi, hatiku nggak terima? Kenapa hatiku merijek kebenaran? Bisa nggak kita nggak sibuk cari orang yang membuat ego kita kena? Bisa nggak kita tidak sibuk untuk mencari orang lain yang bisa kita salahkan supaya perasaan kita lebih baik? Ingat ya Bapak Ibu, di musim ke depan, kalau ada yang terjadi, diproses, diukir, ada yang nyala berdarah atau ada yang terbakar dalam perasaan, dalam egomu, berurusan dulu dengan hatimu. Jangan nyari orang yang menyulut api itu. Tadi Bapak Ibu yang jawab loh, kalau sesuatu kebakaran kita harus padamkan apinya dulu. Jangan cari penyebabnya dulu. Nanti apinya makin kemana-mana Bapak Ibu. Saya baru menyadari juga salah satu endapan dalam hati saya. Saya ini orang yang sangat sedikit mewarisi dari orang tua saya. Saya punya, mama saya baru datang. Mama saya baru datang setelah 4 tahun kali dia gak pernah datang. Dia datang kemarin sekitar 3 hari. Dan dia mengajarkan sangat banyak. Mama saya itu sangat pintar masak, sangat pintar jahit baju, sangat pintar bikin kue, sangat pintar merangkai bunga. Dan saya satu pun gak bisa. Dari semua itu saya satu pun gak bisa. Kasian sebenarnya Leo. Gak bisa masak saya, gak bisa ngelakuin hal-hal yang berbau kewanitaan. Dan saya bingung ketika mama saya datang. Saya kan bikin workshop ya, bikin merangkai bunga, bikin workshop juga masak, bikin kue nastar. Saya bisanya makan kue nastar Bapak Ibu. Beli kue nastar gak bisa bikin saya. Tapi semua masakan mama saya itu the best. Dia bisa masak segala jenis masakan itu benar-benar enak. Dia bisa jahit baju, dia bahkan bisa bikin baju pesta, jahit sendiri sampai hari ini. Suruh kesini aja, mama saya harus pulang ke Medan ya. Jadi saya heran, Tuhan, kenapa aku tuh gak punya sedikit pun. Saya coba masak sapo tahu keasinan, Leo gak mau makan. Saya sedih semenjak itu, saya gak mau masak lagi. Lebih baik saya beli sapo tahu 50.000, saya happy, Leo happy. Gak perlu buang-buang uang karena saya masak itu saya masak tuh failed. Saya gak bisa nakar garam, gak bisa nakar segala macam. Padahal katanya wanita pasti bisa masak. Tapi saya gak tahu kenapa saya gak bisa punya sense itu. Apa yang mama saya punya, orang tua saya punya, pendahulu saya punya, saya mewarisi bahkan mungkin sangat remah. Kalau saya ngedekor di sini itu bukan saya Bapak Ibu, pasukan Bokor. Yang ngerangkai bunga segala macam, saya cuman belanja aja. Karena yang saya warisi dari mama saya adalah belanja. Mama saya suka ke pasar, saya suka belanja online ya, lebih modern sedikit. Jadi saya hobi beli bunga, nanti yang ngerangkai pasukan Bokor. Saya mengaku ya, jadi kemuliaan tuh sebenarnya bukan buat saya, buat pasukan yang mengerjakan. Begitu saya coba cek, saya ngecek dalam hati saya ada sebuah endapan. Bahwa saya tuh kesel waktu saya kecil. Mama saya itu sibuk karena mama saya single parent. Papa saya sudah gak ada. Jadi semua hari demi hari, semua waktunya dia pakai buat kerja. Dia akan buka toko floris, dia akan dia akan masak, dia akan kerja keluar, dia akan lakukan segala macam order jahitan semua. Sehingga dia gak punya waktu buat saya. Itu membuat saya berkata semua pekerjaan mama saya, semua talenta mama saya membuat saya jadi gak diperhatikan. Jadi saya gak pernah mengingini bisa merangkai bunga seperti mama saya. Saya gak mengingini bisa masak seperti mama saya. Karena buat saya, engkau gak hadir menjadi mama dan papa ketika saya hari itu gak punya orang tua lengkap. Sebagai single parent, kita semua tahu pasti jauh lebih sibuk. Harus kerja, harus mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Jadi karena saya punya endapan itu, tanpa sadar saya merijek apapun warisan yang baik.
Bapak Ibu, engkau yang punya pemimpin, engkau yang hari ini menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, penggenapan janji. Coba cek, endapan apa di hatimu yang membuat imanmu gak nyala lagi, yang membuat trustmu itu kegerus dan tergores, dan membuat engkau tidak bisa menikmati lagi saudaramu, pemimpinmu, bahkan tidak bisa menikmati Tuhan. Jangan biarkan endapan itu membuat engkau dan Tuhan berjarak. Saya sepanjang berapa tahun ya? Saya 2 tahun mungkin ada di panggilan imam. Saya cek, ternyata awal-awal bulan kemarin ada endapan kesel di hati saya. Ya, saya ngaku dosa ya. Para imam, pemimpin imam itu kan orang-orang yang sangat sabar. Jadi kalau misalnya apapun mereka akan sabar, menunggu, bukan orang-orang yang inisiatif gitu. Sedangkan saya cukup koleris, ini gimana, maunya gimana. Saya seharusnya kan nurut ya sama pemimpin, karena saya pemimpin tarinya, harusnya saya ikut pemimpin. Tapi kadang-kadang saya harus nanya dulu, Pak ini gimana, Bu ini gimana. Dan mereka tuh selalu seringnya last minute, saking pragmatisnya gitu. Saking orangnya itu orang-orang yang sangat sabar menanti-nantikan Tuhan. Terus di awal Desember saya kesel, udahlah nanti biar orkestra biar diurus sendiri, karena saya kesel. Kenapa sih lama banget responnya gitu. Dan akhirnya Tuhan bilang, nak, engkau tuh imam loh, di panggilan imam. Ceritanya engkau tuh panggilan yang meredakan tuntutan, tapi hatimu penuh tuntutan, kata Tuhan. Saya nangis waktu Tuhan bilang itu. Benar Tuhan, hati yang penuh tuntutan tidak akan pernah bisa meredakan tuntutan di dalam hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya berurusan, dan akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Besok ibadah imam, kita mau bikin orkestra Bapak Ibu. Ibadah imam loh. Kita mau bikin orkestra Natal, bukan pesta, tapi isi orkestranya adalah dupa doa. Jadi dari awal ibadah sampai akhir ibadah isinya adalah doa syafaat. Dan buat saya exciting dengan besok. Jadi Bapak Ibu boleh datang besok ya. Khususnya panggilan imam harus datang besok. Orkestranya dan anggur manisnya adalah dupa syafaat yang harum, yang Tuhan bisa cium untuk meredakan hati Tuhan. Jadi engkau yang semua Bapak Ibu, kita imamat yang rajani, amin. Kalau kita mau meredakan tuntutan iblis hari-hari ini, kita mau meredakan kegeraman hati Tuhan hari-hari ini, pastikan dalam hatimu juga orang yang tidak penuh dengan tuntutan. Jangan tuntut orang lain. Mari belajar untuk bereskan semua endapan dalam hati kita. Slide yang terakhir, masih ada 2 slide kayaknya. Seberapa berbahaya sih ayat yang Zefanya? Oke. Ayat ini berbicara cukup keras betapa bahayanya sebuah endapan di hati. Pada waktu itu Tuhan, ini cerita tentang akhir zaman. Pada waktu itu di akhir zaman, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Saya bacakan ayat selanjutnya yang sangat tidak enak dan sangat keras. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan menikmati atau mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Ini firman yang sangat keras buat orang-orang yang berbau Moab dan memilih untuk mengentalkan dan santai di atas anggur yang harusnya diproses dan diberikan buat Tuhan. Di hari-hari terakhir, Tuhan akan berlaku dengan hukum dan ketetapannya. Tuhan akan menggeledah. Bahasanya menggeledah, Tuhan akan bongkar sampai yang di dalam. Endapan apa yang ada dalam lapisan hatimu yang terdalam? Hai engkau yang paling sibuk pelayanan. Endapan apa yang ada di dalam lubukmu, sudut yang terdalam? Hai engkau yang berkata engkau adalah orang-orang yang mengerjakan lawatan.
Apakah engkau lebih banyak ambil keuntungan dari lawatan, atau engkau lebih banyak memberi diri dan memberi punggungmu menggendong orang? Tuhan akan menggeledah. Tuhan akan melakukan yang namanya penggeledahan, dan itu gak bisa kita sembunyikan Bapak Ibu. Apakah semua cinta kita sudah mengental seperti anggur di atas endapannya? Saya sepertinya ada masukin gambar anggur yang mengendap. Apakah ada slide sebelumnya, coba? Slide sebelumnya lagi? Nggak ada ya, saya nggak masukin ya. Soalnya ada gambar anggur yang mengendap dan itu menjijikkan sekali. Endapan berwarna kecoklatan, tidak berbau, tidak berasa. Nah ini endapan anggur Bapak Ibu. Jauh ya dari anggur yang kita lihat dan kita wine, residu dan endapan dari wine itu ada seperti ini. Ampas. Dan itu ada di setiap perasan anggur. Ketika kita bawa anggur manis, kita pikir itu anggur, tapi apakah itu lebih banyak endapannya? Atau justru anggurnya yang kita bawa ke Tuhan? Saya berdoa tanggal 13, tanggal 16, tanggal 31, tidak ada endapan-endapan yang berbau Moab yang muncul ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan membiarkan Tuhan menggeledah apapun, Tuhan dapati anggur manis sampai di dalam lapisan respon hati kita yang terdalam. Saya akan tutup. Mari kita sama-sama cek. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Jamin Kami di Lembah Penentuan. Jamin kami di setiap penghujung pergantian tahun, di setiap pintu gerbang, kami akan masuk musim yang baru. Jangan ada bau rutinitas, kita nyiapin isi cawan lagi, jangan ada bau itu. Karena bau Moab tidak pernah boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Mari jadikan ini doa kita pribadi, jadikan ini permohonan dan jeritan kita pribadi.